好，干嘛呢？$6亿没问题，恭喜你刚刚这波。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku sekalian, kembali lagi bersama saya Kang Review di channel kita berjaya, channel EC Movie. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul God of Gambler, ataupun yang biasa kita kenal dengan film Dewa Judi. Film ini merupakan film judi yang terbaik pada tahun 90-an, yang bercerita tentang seseorang legenda judi ataupun yang biasa dikenal dengan Dewa Judi yang sudah bertaubat, namun kembali lagi ke dunia perjudian untuk membalaskan dendam atas kematian istri dan juga anaknya. Untuk menikmati keseruan ceritanya, yuk langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film, kita disajikan dengan seorang pria yang ada di dalam sebuah helikopter yang ingin menuju ke sebuah rumah putih yang bernuansa klasik. Dan pria yang memakai jas putih tersebut bernama Mr. Wu. Dan Mr. Wu pun berbincang dengan seorang wanita yang sedang hamil. Dan ternyata sobatku sekalian, wanita tersebut merupakan istri dari sang dewa judi. Ternyata Mr. Wu dan juga Mr. Ko sang dewa judi merupakan sahabat lama. Mereka berdua pun pergi keluar rumah untuk melihat pemandangan di sekitar rumah Mr. Ko. Mr. Ko pun berkata kepada Mr. Wu bahwa beberapa hari ini ada orang yang menantangnya untuk bermain judi. Namun ia tidak menghiraukannya, dikarenakan ia sudah pensiun di dunia perjudian. Selanjutnya, adegan pun berganti ke dua orang pria. Pria tua tersebut bernama Mr. Chan, yang merupakan rival lama daripada Dewa Judi, dan dia sudah pernah dikalahkan oleh Dewa Judi. Dan yang duduk di sampingnya bernama Mr. Cho. Ia merupakan seorang pejudi yang sangat handal dari Taiwan, dan terkenal akan kelicikannya bagaikan seorang mafia tanpa belas kasihan. Ternyata mereka pergi ke rumah Mr. Ko, namun ia hanya bertemu dengan istrinya. Tiba-tiba mereka menyerang penjaga yang ada di sana dan menyandra istri Mr. Ko. Mr. Ko dan Mr. Wu pun sedang asik belajar menembak. Akhirnya mereka melihat seorang penjaga rumah Mr. Ko yang sudah tertembak, dan mereka berdua pun bergegas untuk pulang. Ternyata Mr. Chow dan juga Mr. Chan pun sudah pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, ternyata masih ada anak buah dari Mr. Chow di sana, dan mereka pun menyerang Mr. Ko dan Mr. Wu. Mr. Ko dan Mr. Wu pun pergi untuk mengambil senjatanya yang ada di lorong bawah tanah, dan mereka berdua pun mulai melakukan penyerangan terhadap penjahat tersebut. Dan aksi tembak-tembakan ala mafia pun tersaji dengan sangat epiknya. Setelah mengalahkan semua penjahat tersebut, Mr. Ko pun akhirnya menemui istrinya. Namun itu sangat membuatnya tersedih, dikarenakan istrinya sudah diaborsi secara paksa oleh penjahat tersebut. Dan di detik-detik kematian istrinya meminta dua permintaan kepada Mr. Ko. Permintaan yang pertama yaitu adalah Mr. Ko harus menyembunyikan identitasnya sebagai dewa judi selama 1 tahun. Dan yang kedua, Mr. Ko harus berjanji kepadanya tidak akan bermain judi lagi selama 1 tahun. Dan Mr. Ko pun berjanji untuk mengikuti semua kemauan istrinya. Dan istrinya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, Mr. Ko pun mendapat pesan dari Mr. Chow melalui sebuah video bahwa dialah yang membunuh istrinya dan juga anaknya. Mr. Chow pun juga menantang Mr. Chow untuk bermain judi bersamanya di Taiwan. Melihat video tersebut, Mr. Ko pun sangat marah dan juga kecewa. Mr. Ko pun
sempat berkata kepada Mr. Wu bahwa dia hanya bisa dirubah kartunya sekali oleh seseorang yang bernama Cheng Posing, dan dia pun berjanji akan membalas dendamnya 1 tahun kemudian kepada Mr. Cho. Namun ternyata sobatku, anggota dari Mr. Cho masih hidup 1 orang dan mendengar semua perkataan dari Mr. Ko. Selanjutnya sobatku sekalian, adegan pun berlanjut ke 1 tahun kurang 15 hari kemudian, dan datanglah hari pembalasan Mr. Ko. Saat Mr. Ko sedang duduk dan memoto pemandangan yang indah, tanpa sengaja dia memfoto seorang wanita dan wanita tersebut memarahinya. Tiba-tiba ayah wanita tersebut pun datang. Ternyata keluarga tersebut merupakan salah satu keluarga mafia perjudian yang ada di Taiwan dan merupakan pesaing terberat dari Mr. Cho. Haitong pun tidak mengetahui bahwa Mr. Ko adalah sang dewa judi, dan Mr. Ko pun mengaku bahwa ia adalah turis yang dari Hong Kong dan ingin pulang ke Hong Kong. Akhirnya dengan berbaik hati, Haitong pun ingin menumpangkan Mr. Ko untuk pulang ke Hong Kong dikarenakan ia juga ingin pergi ke Hong Kong. Dan seorang pria yang menyiapkan kapalnya pun datang dan memberitahu bahwa kapalnya sudah siap. Ternyata pria tersebut berniat buruk kepada keluarga Haitong. Pada malam harinya, saat Mr. Ko dan Mr. Haitong sedang asyik bercerita, tiba-tiba datanglah penyusup yang menyerang mereka dan adegan perkelahian pun tersaji. Dan ternyata yang menyerang mereka tersebut merupakan pria muda yang menyiapkan kapal tersebut. Saat Mr. Ko berhasil mengalahkan lawannya di dalam laut dan dia naik ke atas kapal, ternyata Mr. Haitong sudah sekarat. Dan Mr. Haitong pun meminta kepada Mr. Ko untuk menjaga anaknya dan mengantarnya ke Taiwan bertemu kakaknya dan menyuruhnya pergi dari kapal tersebut dikarenakan kapal tersebut sebentar lagi akan meledak. Mr. Ko dan anak kecil tersebut pun pergi dari kapal itu. Mereka berdua pun akhirnya terdampar di Hong Kong. Dan ternyata anak kecil tersebut mempunyai banyak uang yang diberi ayahnya. Mereka pun sangat senang. Tiba-tiba polisi Hong Kong pun datang dan menangkap mereka berdua dikarenakan polisi tersebut mengira merekalah yang membunuh keluarga Haitong. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, mereka pun menjelaskan bahwa mereka merupakan korban dari pencurian tersebut. Namun polisi tersebut tidak percaya dikarenakan mereka memiliki banyak uang. Saat polisi tersebut lengah, polisi tersebut pun mereka serang dan mereka pun akhirnya bisa melarikan diri dari kantor polisi tersebut. Mereka pun akhirnya sampai ke salah satu hotel dan mereka pun diberi makanan dan menginap di hotel tersebut. Pada malam harinya, anak kecil tersebut pun datang ke kamar dan melihatkan uangnya hanya tinggal selembar lagi. Ternyata sobatku, uangnya habis digunakan untuk bermain judi. Dan akhirnya mereka berdua pun datang ke tempat tersebut. Dan Mr. Ko pun menyuruh anak kecil tersebut untuk bermain lagi. Dan Mr. Ko pun menghipnotis salah seorang bandar judi di hotel tersebut yang membuat anak kecil tersebut dengan mudah mendapatkan uang dan menang terus menerus. Tiba-tiba seorang wanita menggerakkan patung polisi dan semuanya berkaburan dikarenakan mereka mengira polisi yang datang. Dan bandar tersebut mengambil uangnya. Mr. Ko pun langsung bertindak dan merampas uang tersebut. Dan ternyata sobatku, mereka adalah para penipu di perjudian. Mereka pun panik saat mendengarkan sebuah radio yang menginformasikan bahwa Mr. Ko adalah seorang perampok. Akhirnya mereka pun mau mengikuti kehendak dari Mr. Ko.
Akhirnya polisi yang sebenarnya pun datang ke sana dikarenakan mengetahui Mr. Ko dan anak tersebut berada di sana. Mereka semua pun mulai panik dan mereka pun melarikan diri dengan menggunakan baju polisi samaran. Namun salah satu dari teman mereka pun ditangkap polisi tersebut. Dan tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Cheng Posing, yaitu seorang raja hipnotis. Dan dia pun menghipnotis orang tersebut. Dan orang tersebut memberitahu kemana perginya Mr. Ko dan yang lainnya. Selanjutnya berganti ke Mr. Ko dan juga temannya, di mana Kak Siu menyimpan foto sang raja judi dan ternyata dia sangat mengidolakan sang raja judi. Namun ia tidak mengetahui bahwa Mr. Ko adalah sang dewa judi dikarenakan fotonya hanya tampak dari belakang. Para polisi pun kembali mengejar mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di saat komandan polisi sedang sendirian, mereka pun menangkap komandan polisi tersebut dan menyandera komandan polisi tersebut untuk melarikan diri. Selanjutnya, adegan pun berlanjut saat mereka ada di suatu kapal pelaut yang bernama kapal Raja Wali dan ingin pergi ke Taiwan. Saat sang Raja Wali melihat komandan tersebut, dia pun sangat senang. Ternyata sang Raja Wali merupakan intelijen Taiwan yang sedang menyamar dan dia akan menangkap polisi Hong Kong tersebut dan juga Mr. Ko beserta teman-temannya. Tiba-tiba Mr. Ko pun menyiramkan bensin kepada sang Raja Wali dan akan membakar sang Raja Wali tersebut yang membuat intelijen tersebut menjadi ketakutan. Tiba-tiba intelijen tersebut menyandra komandan polisi tersebut dan membuat Mr. Ko dan teman-temannya berhenti bergerak. Namun tiba-tiba komandan tersebut pun menggigit jari kaki dari intelijen tersebut yang membuatnya menjadi terkejut dan jatuh ke laut. Sebelum ia jatuh ke laut, Mr. Ko pun sempat mengambil kartu nama intelijennya. Dan tiba-tiba kapal perang Taiwan pun datang. Mereka pun menyanyikan lagu Taiwan seolah-olah mereka adalah orang Taiwan. Pada pagi harinya saat mereka terbangun, mereka sudah sampai di pulau di Taiwan. Akhirnya dikarenakan ketakutan, komandan tersebut pun menjadi teman mereka. Adegan pun berlanjut, datanglah dua mobil untuk menjemput sang putra Haitong. Namun ternyata itu bukan kakaknya, melainkan itu adalah suruhan dari Mr. Chow. Kak Siu dan juga putra Haitong pun dicuri dan mereka pun langsung bergegas ke tempat Mr. Chow. Sesampainya di tempat Mr. Chow pun keluar. Mr. Ko pun tampak sangat marah kepada Mr. Chow. Namun dia teringat akan pesan istrinya dan masih ada 2 hari lagi menjelang 1 tahun. Dan ia akhirnya meredam amarahnya. Ternyata Mr. Chow ingin mengajak keluarga Haitong untuk bergabung menguasai perjudian yang ada di Taiwan. Namun Nyonya Haitong menolaknya. Nyonya Haitong pun menantang Mr. Chow untuk bermain judi bersamanya. Mr. Chow pun setuju dan permainan pun dimulai. Permainan yang pertama dimenangkan oleh Nyonya Haitong dan permainan yang kedua dimenangkan oleh Mr. Chow. Dan di permainan yang ketiga, akhirnya Nyonya Haitong pun dibantu oleh Mr. Ko dan bisa memenangkan permainan tersebut. Mr. Chow pun mencurigai Mr. Ko bahwa Mr. Ko adalah sang dewa judi. Namun secara tiba-tiba Mr. Ko pun menepisnya dan Mr. Ko pun mengaku sebagai murid sang dewa judi. Dan yang tidak kita sangka-sangka, Siu lah yang mengaku sebagai dewa judi yang sebenarnya. Mr. Chow pun langsung menantang Siu untuk bermain judi dan Mr. Ko pun menjawab tantangan tersebut bahwa sang dewa judi 3 hari lagi akan bermain judi bersamanya.
Dikarenakan Mr. Ko teringat bahwa janji kepada istrinya tinggal 2 hari lagi, Mr. Chow pun setuju dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Pada malam harinya, Nyonya Haitong pun mencurigai Xiu dikarenakan Xiu tidak menyukai coklat sesuai dengan apa yang disukai oleh dewa judi. Nyonya Haitong pun menodongkan pistolnya kepada Xiu dan akhirnya Xiu pun mengakui bahwa dia bukan merupakan dewa judi. Nyonya Haitong pun ingin membunuh Xiu, namun Mr. Ko pun datang dan menyelamatkan Xiu. Mr. Ko pun berkata kepada Nyonya Haitong bahwa dewa judi yang asli akan datang 2 hari lagi bersama temannya yaitu Mr. Wu, dan Nyonya Haitong pun percaya. Adegan pun berganti kepada Mr. Chow. Ternyata Mr. Chow ditemui oleh seseorang yang bernama Cheng Posing, orang yang pernah merubah kartu dari Mr. Ko, dan dia juga ingin membalas dendamnya kepada Mr. Ko, dan dia ingin bekerja sama bersama Mr. Chow. Dan ajudan Mr. Chow pun bilang kepada Mr. Chow bahwa Mr. Ko pernah bilang bahwa kartu dari Mr. Ko pernah dirubah oleh Cheng Posing, dan ternyata ajudan tersebut merupakan anggota Mr. Chow yang masih hidup saat awal film tadi, dan ia mendengar semua perkataan dari Mr. Ko. Pada pagi harinya, tibalah seseorang yang menemui Mr. Ko. Ternyata pria tersebut bernama Mr. Chan. Mr. Chan merupakan seseorang rival berat dari Mr. Ko yang terdahulunya, dan dia sempat bekerja sama bersama Mr. Chow. Namun Mr. Chow pun mengkhianatinya dan memutuskan kedua tangan dari Mr. Chan, sehingga Mr. Chan pun tidak bisa bermain judi lagi. Mr. Chan pun meminta kepada Mr. Ko untuk membalaskan dendamnya, dan akhirnya Xiu mengetahui semuanya. Tiba-tiba ia pun tertembak dari belakang. Ternyata ia diikuti oleh anak buah Mr. Chow, dan Mr. Ko pun diserang, dan adegan tembak-tembakan ala mafia pun tersaji dengan epiknya. Dan tiba-tiba Mr. Wu pun datang, yang membuat aksi perkelahian semakin menjadi menegangkan. Akhirnya mereka pun bisa mengalahkan semua para penjahat tersebut. Namun sedihnya, ternyata kakak Xiu tertembak oleh salah seorang penjahat dan sekarat. Mr. Ko pun tampak sangat sedih, dan kakak Xiu pun bertanya kepada Mr. Ko apakah Mr. Ko adalah dewa judi yang sebenarnya. Namun sesuai janji Mr. Ko kepada istrinya, dia tidak mau mengakuinya bahwa ia adalah sang dewa judi, dikarenakan masih ada 1 hari untuk menjelang 1 tahun. Dia pun berkata kepada Mr. Ko bahwa dia sangat mengidolakan sang dewa judi, dan dia pun akhirnya menghela nafas terakhirnya, dan Mr. Ko pun tampak sangat sedih dan juga kecewa. Selanjutnya adegan pun berganti loh sobat, di mana datanglah hari di mana sang dewa judi pun kembali. Dia pun disambut oleh sangat banyak orang dengan gembiranya. Dia pun mulai masuk ke kasino perjudian tersebut, dan dia sudah disambut oleh para pejudi dari berbagai penjuru dunia, dan dia akan berjudi 1 lawan 1 berhadapan dengan Mr. Chow. Dan ternyata sobatku, Mr. Chow pun bekerjasama bersama Cheng Posing, orang yang pernah merubah kartu Mr. Ko. Dan ternyata ia memang benar bisa merubah kartu, dan Mr. Chow pun semakin menjadi percaya kepadanya. Mr. Chow pun memberi kode saat ia merokok, maka ia butuh bantuan dari Cheng Posing. Dan Mr. Chow pun datang ke meja perjudian tersebut. Dengan gaya khas sang dewa judi,
dengan memakai cincin giok dan juga memakan sebuah coklat. Permainan pun dimulai. Permainan pun terjadi sangat sengit, yang akhirnya taruhannya menjadi semakin besar. Mr. Ko pun mempunyai kartu yang bagus, namun Mr. Chow pun menyalahkan rokoknya dan Cheng Po Sing pun mulai bekerja. Saat Mr. Ko melihat kartunya lagi, secara tiba-tiba Mr. Ko pun tampak murung dan tiba-tiba ia pun mengalah dan perjudian yang pertama pun dimenangkan oleh Mr. Chow. Dan selanjutnya masuklah ke permainan yang kedua dan permainan pun dimulai. Kartu dari mereka pun sama-sama bagus sehingga pertaruhan menjadi semakin banyak dan semakin besar. Mr. Ko pun mempertaruhkan semua hartanya dan mengajak Mr. Chow pun juga begitu, beserta mempertaruhkan kedua matanya untuk membalaskan dendam istrinya. Mr. Chow pun dengan pedenya pun setuju dengan perjanjian tersebut. Mr. Chow pun mulai memberi kode kepada Cheng Po Sing dan dia pun mulai bekerja. Kartu Mr. Ko pun bergerak oleh Cheng Po Sing dan Mr. Chow pun mulai membuka kartunya dan ternyata kartu dari Mr. Chow pun sangat bagus. Dan Mr. Ko pun melihat kartunya. Dia tampak sedikit panik dan saat ia membuka kartunya, ternyata kartunya lebih tinggi daripada Mr. Chow dan ia pun keluar sebagai pemenangnya. Semua penonton pun bersorak dan gembira atas kemenangan dari Mr. Ko. Dan ternyata sobatku, Mr. Cheng Po Sing merupakan teman lama dari Mr. Ko yang bekerja sebagai pesulap terbaik di Cina. Mr. Ko sudah sengaja merencanakan hal tersebut dengan menipu ajudan dari Mr. Chow yang masih hidup saat itu. Dan Mr. Cheng Po Sing hanyalah nama yang ia buat sendiri. Dan Mr. Ko pun berkata bahwa dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Tiba-tiba Mr. Chow pun mengeluarkan pistolnya dan dengan secepat kilat Mr. Ko pun mengambil sebuah pedang dan langsung menebas dada dari Mr. Chow. Dan akhirnya dia bisa membalaskan dendam dari istri dan juga anaknya dan film pun berakhir. Oke, untuk para sobatku, terima kasih sudah menonton film ini. Sampai berjumpa lagi di film yang selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Serta semoga para sobatku dimudahkan rezekinya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.